الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum wa hafizakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid. Jadi syarah oleh Syekh Al-Allamah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-86. Al-as'ilatu, pertanyaan-pertanyaan. As-su'al. Pertanyaan yang pertama, halil ladzina yastaghitsuna bil qubur yadkhuluna fi man ittakhadhul ahbara wa ruhban arbaban min dunillah wa hal yuqataluna 'ala dzalik? Pertanyaannya, apakah orang-orang yang mereka beristighatsah dengan kuburan-kuburan mereka masuk termasuk orang-orang yang menjadikan al-ahbar, yaitu ulamanya orang-orang Yahud, wa ruhban dan ahli ibadahnya orang Nasara, sebagai rabb-rabb selain Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah mereka juga diperangi dengan sebab perbuatan tersebut? Al-jawab, jawabannya na'am. Hadza min hadzal bab. Jawabannya kata beliau, iya. Ini termasuk dalam bab ini. Maksudnya beristighatsah dengan kuburan masuk dalam kategori menjadikan rabb-rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Ubadul Badawi wa Ubadul Husain wa Ubadul Syekh Abdul Qadir, para penyembah Al-Badawi, tokoh yang mereka besar-besarkan, dan para penyembah Al-Husain dan para penyembah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, huwa min hadzal bab. Ini termasuk bab ini. Itu menjadikan rabb-rabb dari selain Allah Subhanahu wa taala. Hum mimman ittakhadhal alihata ma'allah. Mereka termasuk orang-orang yang menjadikan apa? Sesembahan-sesembahan bersama Allah. Fa naqadu qaula la ilaha illallah wa abtaluha bi'amalihim as-sayyi'. Maka mereka telah membatalkan dan telah melepaskan ucapan la ilaha illallah serta membatalkannya dengan sebab perbuatan mereka yang jelek. Nasallallahu al-afiyata. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. La yuqatalun, namun tidak diperangi. Yubayyan lahum, dijelaskan kepada mereka. Yud'auna ilallahi, dan mereka diseru, didakwahi kepada jalan Allah. Wa yuwaddah lahumul haq, dan juga na barakallahu fikum, yuwaddah lahumul haq, dan juga hendaknya al-haq dijelaskan di hadapan mereka. Bi anna amalahum kufrun wa dhalalun, bahwasanya amalan mereka adalah amalan kekufuran dan kesesatan. Bal hadza min a'dhamil kufri alladzi la khilafa fihi, bahkan perbuatan seperti ini merupakan kekufuran yang paling besar yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Baina ahlul ilm, tidak diperselisihkan di antara ahlul ilm. Walakin la yuqtalun, tapi mereka tidak dibunuh. Wala nam tustahal dima'uhum wa amwaluhum, dan juga darah-darah mereka serta harta-harta mereka tidak dihalalkan hatta nam yubayyan lahum min babi iqamatil hujjah, hingga dijelaskan di hadapan mereka dalam rangka untuk menegakkan hujjah. Wa yubayyan lahumul haq, dan juga dijelaskan kepada mereka al-haq. Fa in asarru qutilu, namun jika mereka terus menerus di atas perbuatan tersebut, barulah mereka diperangi, dibunuh. Idza yassarallahu lahum man yuqimu dzalik alaihim, apabila Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk mereka orang yang menegakkan perbuatan tersebut. Maksudnya bagaimana? Orang yang menjelaskan untuk mereka tersebut. Wallahul musta'an. Itu jawabannya. Kesimpulannya, mereka enggak diperangi, enggak dibunuh, namun didakwahi dengan dakwah yang baik, dakwah yang hikmah. Tapi kalau senantiasa berada di atas perbuatannya, tidak ada perkembangan atau yang semisalnya, barulah tegakkan hujah di hadapan mereka. Setelah itu nanti untuk perkara diperangi atau tidak, itu perkara yang lain lagi. As-su'al, pertanyaan yang berikutnya.
haula nuzulillahi fi thuluthil akhir minal lail idza kanat ba'dal buldan takunu lailan wa ba'dul bilad takunu naharan. Ini pertanyaan yang sangat bagus ini karena terkadang orang-orang dari kalangan ahlul kalam, ahlu filsafat, yang mereka mempelajari ilmu filsafat wal iyadu billah, mereka mempermasalahkan, memikirkan, terus bagaimana jika Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir di Indonesia misalkan. Padahal sepertiga malam terakhir di Indonesia lain dengan sepertiga malam terakhir di Yaman atau di Saudi misalkan. Kita lihat ini pertanyaannya. Haula nuzulillahi fi thuluthil akhir. Berkaitan masalah seputar apa? Haula itu seputar ya. Seputar turunnya Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam terakhir. Apabila di sebagian negeri malam, kemudian sebagian negeri yang lain siang. Ini bagaimana? Al-jawab, hadan nuzulu yaliqu billahi la yukhadu fi. Bahwasanya turunnya ini adalah apa? Adalah turun yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diperbincang-bincangkan di dalamnya. Tidak boleh dipermasalahkan di dalamnya. Tidak boleh apa? Nah, barakallahu fikum, dibicarakan tentangnya. Laisa misal nuzulin nas, tidak seperti turunnya manusia. Wallahu laisa mislal makhluqin, dan Allah taala tidak seperti makhluk-makhluk yang ada. Fa nuzuluhu nuzulan yaliqu billah fi kulli baladin bihasabiha. Maka turunnya Allah Subhanahu wa taala turun yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala pada setiap negeri sesuai dengan kadarnya dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya tidak perlu kita ajukan karena tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat, tidak pula para tabi'in. Biasanya muncul dari kalangan ahlul kalam, ahlul bid'ah wad dhalal. Naam, dari kalangan ahlul kalam, ahlul bid'ah wad dhalal. Ayo, na'am. Kita lihat berikutnya. As-su'al, pertanyaan selanjutnya, hal yukaffar man yatrukus shalah wa huwa yaqulu la ilaha illallah. Apakah dikafirkan orang yang meninggalkan salat dalam keadaan dia mengucapkan la ilaha illallah? Al-jawab, yasiru kafiran. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad atau Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Jawabannya, yasiru kafiran. Dia menjadi orang kafir walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah karena dia meninggalkan salat tadi. Li'annahu law kana mu'minan ma taraka shalah. Dikarenakan kalau seandainya dia beriman, niscaya dia tidak akan meninggalkan salat. Li'anna as-salata 'amudul Islam, man tarakaha kafar. Dikarenakan salat itu adalah tiang agama Islam ini. Maka barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ikatan perjanjian yang membatasi antara kita dan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Penghalang antara seorang dan antara kesyirikan serta kekufuran adalah apa? Adalah meninggalkan salat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau sudah meninggalkan salat sungguh dia orang tersebut telah kafir. Falladzi yatrukus shalah laisa 'indahu iman. Maka orang yang meninggalkan salat dia tidak punya iman di sisinya. Lau kana 'indahu imanun ma tarkas shalah. Kalau seandainya benar dia punya keimanan, saya dia tidak akan meninggalkan salat. Wa misal dzalik law qala, dan yang semisal dengan itu kalau seandainya ada orang yang mengatakan la ilaha illallah. Nah, ada yang mengucapkan la ilaha illallah wa syahida an la ilaha illallah, dan dia bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah, walakinnahu yasubbur rasul, tapi dia mencaci maki Rasul. Man sabbar rasul yasiru kafiran. Barang siapa yang mencaci maki ar-rasul, sungguh dia telah kafir. Wa huwa yaqul, dalam keadaan dia mengatakan la ilaha illallah. Padahal, perhatikan ya, padahal dia mengatakan la ilaha illallah, dalam keadaan dia mengatakan la ilaha illallah, tapi dia mencaci maki Rasul, mencaci maki, menghina Nabi Muhammad SAW. Nah, hati-hati seperti ini. Apalagi sekarang lagi marak-maraknya dunia politik yang penuh dengan apa? Panas, penuh dengan asap, asap kesesatan, asap kehinaan, dan juga penuh dengan kemungkaran. Gara-gara politik atau yang semisalnya akhirnya menghina, mencaci maki. Nah, Allahul musta'an. Seperti ini pada asalnya secara hukum syariat adalah dibunuh dengan pelakunya. Allahul musta'an. Nasallahu alaihi wasallam. Gara-gara masalah politik,
pidato atau yang semisalnya, akhirnya muncullah apa? Perkataan-perkataan yang kotor. Seperti salah satu ucapan yang disebarkan di media sosial yang ada, ucapan salah satu tokoh. Nah, kalau tidak salah itu putrinya apa? Mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Sukmawati kalau tidak salah itu ya. Nah, kami diperdengarkan suaranya mencaci maki Rasulullah secara tidak langsung tapi terang-terangan. Mengatakan bahwasannya termasuk yang andil di dalam kemerdekaan Republik Indonesia itu Presiden Soekarno atau Nabi Muhammad SAW. Ya, pertanyaan kayak gitu, bayangkan itu. Akhirnya dia malah mengatakan bukan Nabi Muhammad SAW tapi Soekarno. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya seakan-akan menghina, mengejek Rasulullah SAW. Allah musta'an. Perhatikan baik-baik di sini. Man sabbar Rasul yasiru kafiran. Barang siapa yang mencaci maki Rasul, sungguh dia telah kafir. Padahal apa? Wa huwa yaqul la ilaha illallah. Padahal dia mengucapkan la ilaha illallah wa yaqul ana u'min bir Rasul alaihi salatu wasalam. Aku beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin asubbuh, akan tapi aku mencaci makinya. Yasiru hadza ma indahu iman. Yang seperti ini tidak punya iman. Yang seperti ini tidak punya apa? Keimanan. Lau kana indahu imanun ma sabbar Rasul. Karena kalau seandainya dia punya keimanan, niscaya dia tidak akan mencaci maki Rasul. Walau kana indahu imanun ma yatrukus shalah. Kalau seandainya dia punya keimanan, niscaya dia tidak akan meninggalkan salat. Pertanyaan yang terakhir, as-su'al. Binisbati liman indahu syubhatin as-sufiyah. Dinisbahkan kepada orang yang dia memiliki syubhat as-sufiyah, syubhat-syubhatnya orang-orang sufiyah. Idza ma mata wa kana yusalli hal yusalla alaihi aw la. Apabila orang tersebut mati dalam keadaan dia tidak salat, dia disalatkan ataukah tidak? Idza ma di sini otomatis mazaidah ya. Kaidahnya di dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab mungkin sekalian atau antum sekalian sudah pernah mendengarnya. Para ikhwah atau para akhwat mungkin pernah mendengar bahwasannya kaidahnya kalau ma itu jatuh setelah idza, itu ma-nya adalah zaidah. Apa faedahnya? Kaidahnya apa? Kaidahnya perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Ya fatan khud faidah ma ba'da idza zaidah. Ya fatan khud faidah ma ba'da idza zaidah. Itu pantun atau puisinya. Wahai seorang pemuda, khud faidah, ambillah sebuah faedah. Ma ba'da idza zaidah. Ma itu apabila jatuh setelah idza, maka ma-nya adalah tambahan. Jadi idza ma mata maksudnya idza mata. Apabila dia mati, wa kana yusalli, na'am, hal yusalla alaihi aw la. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya na barakallahu fikum, orang-orang sufiyah itu macam-macam syubhat yang ada pada diri mereka. Ya, na'am. Kalau seandainya mereka mati dalam keadaan dulunya dia salat, dia disalatkan enggak jenazahnya itu? Maksudnya gitu. Al-jawab hadza fi tafsil, dirinci. Dirinci dulu orangnya. As-sufiyah a'maluhum takhtalif. Orang-orang sufiyah, perbuatan-perbuatan mereka, ritual-ritual mereka berbeda-beda. Fiha asyirku wa fiha ghairu syirk. Di dalamnya ada ritual perbuatan yang ada unsur kesyirikan dan juga ada pula yang tidak ada kesyirikan. Fa in kanatil bid'atu duna syirki, kalau seandainya kebid'ahan yang dia lakukan na barakallahu fikum bukan kesyirikan, fa hukmuhu hukmul muslimin, hukumnya dihukumi seperti kaum muslimin yang lainnya. Wa in kana syirkul akbar, tapi kalau seandainya syirik akbar yang ada pada diri mereka, fa hukmuhu hukmul kuffar, maka hukumannya hukuman orang kufar. Nasallahu al-afiyah la yusalla alaih. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak disalatkan jenazahnya. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa jzakumullah. Berarti sudah kita selesaikan pembahasan kita dalam bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Tinggal pembacaan mengenai fihi masail. Insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.